Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukkiru la yadhkurun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Takasur ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Dari kemarin beberapa hari banyak pertanyaan yang menyampaikan bahwa mengapa saat di luar pengaruh kepada kita itu kuat, beda saat kita duduk di majelis kita dengan Al-Quran. Makanya Ayat Al-Fakir sampaikan beberapa kali kepada kita semua, ya, di samping tadabbur Quran, laksanakan dzikir seperti yang telah disampaikan, istighfar dan sholawat itu. Untuk apa? Membendung godaan dan gangguan, ya, membendung keinginan hawa nafsu, ya. Kenapa? Karena sudah termaktub dalam Al-Quran dengan Takasur itu 1 dan 2 itu, ya. Alhaakumut takasur, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Kalau kita tidak memperbanyak dunia, kita melihat orang lain yang memperbanyak dunia itu. Pandangan kita, apa yang kita lihat itu membuat kita ingin, gitu. Nah, keinginan itu dimanfaatkan oleh syaitan sebagai jalan untuk masuk ke kita. Keinginan itu, jika keinginan itu melebihi daripada keadaan kita, gitu ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalau sudah dunia berlebihan, melewati batas-batas tertentu, maka tidak akan pernah berhenti, kecuali yang menghentikan apa? Kematian. Maka dari surah 18 sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Siapa yang menghendaki hidup sekarang duniawi, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Bagi siapa yang kami kehendaki, ya. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, yaslaha mad'uman madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi, terusir dari rahmat Allah.
masuk tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mencintai dunia tadi gitu loh. Nah, sebagian besar kita itu karena pandangan kita gitu loh pada dunia ini. Nah, ini bisa dikendalikan dengan berzikir kepada Allah dan berkumpul dengan orang-orang soleh gitu loh. Dunia ini sudah celaka oleh Allah, celaka dunia, apalagi tanpa zikrullah. Terus bagaimana ya Syekh kita ini bisa bekerja sampai berzikir? Diupayakan, selalu diingat. Bagaimana saya memberikan peringatan kepada kalian, bagaimana saya menjadi contoh bagi kalian untuk itu. Ya, di Al-Baqarah 39 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Sementara itu orang yang mengingkari dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pandangan kita menimbulkan buah pikiran, keinginan yang kuat, seakan-akan kalau kita tidak mencukupi itu kita malu, nggak enak gitu ya. Hum fiha khalidun. Ingat loh, bahkan tinggal kekal di dalam neraka itu selama-lamanya bagi orang-orang yang hubbud dunya. Karena orang yang hubbud dunya itu apa? Dia akan cinta dunia dan dia akan takut akan kematian, takut akan kembali kepada Allah. Padahal sudah pasti kita akan kembali kepada Allah. Kemudian di Toha 124 sampai 126 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Gemerlap dunia ini menyilaukan, sehingga membuat mata kita buta saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyilaukan keinginannya, sehingga kita memperturutkan hawa nafsu, kita mengejar harus mendapatkannya walaupun dengan cara bermaksiat kepada Allah. Lah, maksiat ini adalah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa perlunya ngaji setiap hari? Kenapa perlu istiqomah setiap hari? Kenapa perlu di depan Al-Quran setiap hari? Kenapa perlu bersama orang-orang soleh setiap hari? Untuk apa? Mengingat-ingat. Nah, mengingat-ingat firman Allah, perintah Allah, dan berusaha menjalankannya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Ya, bertanya, maka Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya Allah firman, memang seperti itulah balasanmu, dahulu telah datang kepadamu ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula ini engkau diabaikan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat dia dibiarkan di dunia. Kenapa? Karena melampaui batas. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan kenikmatan tapi diambil rahmatnya, kosong, tidak ada kebaikan baginya sama sekali. Ya, seperti di Al-Isra 18 tadi, ya, diberikan dunia seluruhnya oleh Allah tapi tidak ada rahmat, tidak ada kebahagiaan akhirat. Maka yuridul ajilata ajalna law fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Apa yang mereka dapatkan hanya neraka jahanam akibat daripada menumpuk-numpuk harta, kedudukan, dan kesenangan tanpa berpikir bahwa akan kembali kepada Allah, sehingga bergembira ria dengan maksiat kepada Allah yang terus-menerus. Wahai anakku, jika tidak seperti ini kamu duduk, bayangkan saja kita duduk kayak gini saja. Banyak pertanyaan kemarin, kenapa saat keluar di luar sana kita masih mudah terpengaruh, padahal setiap hari kita duduk di sini. Bagaimana jika kalian tiap hari tidak ada di sini? Seperti apa jadinya? Ya. Kemudian di Al-Munafiqun 9 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Ya orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, begitulah orang-orang yang rugi. Harta benda, amwalukum wala auladukum, harta dan anak. Ini kadang-kadang buat kita lalai. Ya, kita dikasih amanah oleh Allah, diberi amanah harta dan anak untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah, untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Ya. Kemudian ya, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Siapa yang buat demikian, mereka orang yang merugi. Atas apa? Atas rahmat Allah. Terlepas nikmat Allah itu terlepas daripada orang-orang yang hubbud dunia. Dan di Al-An'am 63 disampaikan Allah Bismillahirrahmanirrahim, kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri. Katakan Nabi Muhammad SAW, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari berbagai kegelapan bencana di darat dan di laut? Tad'unahu tadarru'an wa khufiyah, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara lembut, dengan berkata, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, itulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Banyak yang seperti itu, diberikan kesulitan, minta ya Allah kemudahan, dicabut penyakitnya, dari sakit menjadi sehat, diberikan solusi atas segala permasalahannya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 64 disampaikan, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Setelah Allah selamatkan daripada masalah bencana tersebut, maka mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah ini, kembali lagi. Ini kebiasaan kita gitu loh. Manusia itu seperti itu sifat dan keadaannya. Maka supaya tidak seperti itu, duduk tekun dengan Al-Quran. Ya, bertanya hal-hal yang penting. Kemudian buah pertanyaan itu dijadikan kebiasaan dalam amal dia sehari-hari. Tidak melalaikannya. Syariat itu penting, utama. Ya, Hasan kemudian sampaikan apa? Ya, seandainya hadis itu dhaif, seandainya. Tapi kalau masih bisa termasuk fadilah, bisa kita laksanakan, mungkin ada hal yang bisa kita contoh. Apalagi yang hasan atau lebih-lebih yang sahih, ini perlu dipahami. Seperti itu juga pandangan kita, pikiran kita, kalian kepada gurumu, saya kepada kalian. Ya, saling melihat, saling memperhatikan, saling menjadi contoh, saling memberitahu. Ya. Kemudian ayat 65, kun huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulukum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'dhin. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah yang maha kuasa memberikan azab kepadamu di atas atau di bawah kakimu, atau dia memecah belah kamu jadi golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ya, ini dipahami ya. Undur kaifa nusarriful ayati la'andahum yafqahun, kata Allah. Ya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kuasa kami sehingga mereka memahami. Bagaimanakah, kata Allah, kami mengulangi, menjelaskan peringatan kami dengan berulang-ulang. Undur kaifa nusarriful ayati la'andahum yafqahun. Diulang. Berapa kali Al-Fakir mengulang firman Allah, mengulang membacakannya kepada kita. Untuk apa? Itu perintah Allah. Kenapa diulang? Perintah Allah untuk supaya diingat dan mudah dilaksanakan. Untuk apa? La'andahum yafqahun, agar memahami, agar mereka memahami, mereka mengetahui apa maksudnya Allah. Dibaca berulang-ulang itu untuk dipahami. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Ayat 66, kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad,
aku ini hanyalah penanggung jawab kamu. Aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Hanya memberikan peringatan saja. Tanggung jawab tidak. Peringatan doang. Mempertanggungjawabkan bagaimana jika perilaku tidak baik. Dipertanggungjawabkan jika baik, jika sudah melakukannya. Jika ada kurang-kurangnya, itu ada namanya rukhsah. Ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kalau sama sekali tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bagaimana bisa ditanggung-jawabi? Ya, anak dimuliakan Allah, pahami ini. Ya, pahami seperti ini. Kalau saya katakan jangan ragu, jalan terus. Ya. Kita semuanya dalam satu pantauan dan pandangan Allah, pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ini. Ya. Jangan khawatir, jangan ragu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa atas rahmat Allah, karena hanya syaitan dan orang-orang kafirlah orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan menjauhi daripada hal-hal yang benar. Ya, usikum nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk melaksanakan perintah-Mu dengan mentadaburi Al-Quran sehingga kami bisa melaksanakan amal soleh ya Allah setiap hari dan dijauhkan daripada kebosanan atau futur ya Allah. Bosan ini suatu yang buruk ya Allah. Berikanlah kenikmatan bagi kami dalam ibadah kami ya Allah, kami amal soleh kami ya Allah. Berikanlah keutamaan bagi kami, keutamaan rukuk dan sujud, keutamaan sabar ya Allah, keutamaan qanaah ya Allah, keutamaan istiqomah dan sabar ya, sehingga bisa membimbing kami untuk menjauhi kelalaian dan hubbud dunia ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah. Macam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Beb, berkaitan dengan yang disampaikan tadi di As-Saffat ayat 13. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Ini saya jadi ingat pesan Habib. Pentingnya istiqomah. Saya baru menyadari, alhamdulillah, ternyata dari sekian kejadian yang saya alami, memang istilahnya seperti diwajibkan untuk istiqomah. Karena Habib selalu menyampaikan
evaluasi diri. Jadi hadirnya saya di sini di hadapan Habib dan disampaikan Al-Quran sebagai tanda untuk evaluasi diri. Nah, pertanyaannya, kenapa berkaitan dengan sobat itu tadi begitu sulitnya berusaha untuk hadir dan memahami, peka dengan apa yang Habib sampaikan. Banyak sekali mungkin akhir ini peringatan-peringatan yang Habib sampaikan, tapi kenapa hati ini begitu sulit untuk memahami bahwa apa yang Habib sampaikan, peringatan-peringatan di Al-Quran ini sedang terjadi dan akan terjadi di kehidupan masing-masing, terutama di depan saya. Kalau Habib sebagai amalan istighfar sholawat, dalam kenyataannya saya masih lalai untuk evaluasi diri. Makanya alhamdulillah saya didoakan Habib untuk bisa istiqomah. Jadi saya memahami kalau hanya sekedar istighfar sholawat tanpa istiqomah hadir di hadapan Habib, saya pribadi begitu masih sulit untuk evaluasi diri. Oh, saya hari ini ada salah seperti ini. Itu sangat sulit sekali, Bib. Saya alami. Tapi ketika saya belajar istiqomah kembali, ternyata di keseharian saya yang kayak tadi siang, setelah datang ke majelis, ternyata ada tindakan saya yang salah. Tapi kok mau izin, itu kadang-kadang, Bib. Kenapa tidak bisa setiap saya duduk, itu hikmah dari apa yang disampaikan benar-benar masuk di hati saya dan menyadari saat itu juga saya salah, ternyata ada kejadian yang salah di perilaku saya. Itu sangat sulit sekali. Apakah selama ini saya mendengarkan itu tanpa memakai hati? Ada pertanyaan juga, apakah saya tidak meyakini apa yang disampaikan? Ataukah saya memandang Habib ini hanya sekedar, mohon maaf, Habib, manusia biasa? Padahal siapapun yang membacakan Al-Quran dan memberikan pemahaman, itu kurang lebih mencontoh dan seperti Rasulullah. Begitu naifnya saya ketika duduk tidak meyakini Habib, dan keesokan harinya itu pasti saya mengalami kejadian yang Habib sampaikan. Itu pun kadang masih lupa juga, Habib. Oh, ternyata sudah dibahas, sudah diberikan penjelasan bagaimana menghadapinya, bagaimana menghindarinya. Itu pun masih ada kelalaian. Mohon pemahamannya, Habib, sebagai Al-Fakir yang belum bisa memahami keseluruhan, mohon diberikan saran, tip dan penjelasan. Semoga hari ini yang Habib sampaikan bisa menjadi kedepannya hikmah dan peringatan yang disampaikan itu benar-benar masuk di hati dan bisa menjadi apa yang Habib inginkan. Terima kasih, Habib. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada beberapa hal, pertanyaan besar ini ya. Tapi memang mengulang pertanyaan itu nggak apa-apa, karena memang itu untuk memperdalam pemahaman. Ada beberapa hal yang membuat kita itu selalu seperti itu. Ya. Pertama, coba koreksi niatnya dulu. Niatnya itu apa? Datang ke sini karena nggak enak sama saya, apa karena ingin mendapatkan rahmat Allah? Ada seperti itu. Nah, itu sudah saya bilang. Yang terjadi nggak enak kalau nggak datang ditanya. Jadi itu yang membuat nggak enak, membuat akhirnya rahmat Allah ini malu masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang tak kalah pentingnya, saya juga sampaikan kepada kalian tuh, istighfar sholawat yang kalian lakukan tuh belum istiqomah. Istighfar sholawat yang 101 dan 100 itu tidak dilakukan secara maksimal, betul tidak? Kalau yang melakukan itu 5 waktu, yakin saya beda.
Yakin saya, tapi kalian tidak melakukannya 5 waktu dan menafsirkan ya apa caranya. Karena kalian kesibukan, nggak ada masalah sebenarnya, nggak apa-apa, secara normal nggak apa-apa. Tapi yang gitu akhirnya sulit, akhirnya lama untuk bisa mewujudkan daripada ya masuknya rahmat secara totalitas, secara maksimal. Ya. Kemudian yang ketiga, masih tolak-toleh melihat sebelah kanan kirimu, melihat yang berkaitan dengan dunia mereka, itu sering itu. Bukan melihat bagaimana caranya membantu, enggak. Kalau kamu nggak bisa membantu saudaramu, jangan tolak-toleh, fokus ke saya saja. Sudah nggak bisa membantu, tolak-toleh kanan kiri, terus ghibah gitu. Sehingga terjadi itu, ya terjadi kesulitan untuk menyesuaikan dirimu setiap hari ini untuk duduk bersama orang-orang soleh mendapatkan keberkahan itu. 3 hal ini yang membuat kita itu saat keluar dari sini tetap saja maksiat kembali. Nah, kenapa mesti balik? Salah satunya karena doa. Ya. Doa dari seorang masyayikh itu biasanya itu berpengaruh. Terus doa daripada saudara-saudaramu berpengaruh juga. Ya, terus doa dari semua orang yang bisa persentase kecilnya nempel ke kita. Ya, innal muslimina wal mu'minin, muslimina wal mu'min al ahya'i wal amwat, itu ya, doa-doa seperti itu ada sekian persennya ke kita. Ya, makanya kita diminta untuk mendoakan orang lain seperti itu. Siapa tahu doa itu masuk ke kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bang, ya. 3 hal itu perhatikan itu, supaya apa? Supaya kita tidak kembali lagi bermaksiat kepada Allah atau kemaksiat dengan hal-hal yang bahkan udah kita tahu bahwa hal itu memang tidak baik. Berani kita melakukannya, alasannya sudah ada majelis bisa cuci-cuci di sana. Ah, begitu. Gampang sekali untuk buat seperti itu. Padahal kita tidak sadar bahwa kita maksiat kepada Allah, kita tidak tahu mati. Bagaimana? Kalau meninggal di majelis, alhamdulillah. Kalau di luar majelis, dalam keadaan yang tidak enak, jangan sampai terjadi pada kita, gitu Bang. Ya. Bisa dipahami ya? Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya melihat kesenangan orang lain. Contohnya, tiba-tiba kita melihat mobil itu bagus. Bagus sekali mobilnya. Tapi kita nggak cuma mengatakan aja, tidak ada niat untuk memilikinya atau berusaha untuk berjuang untuk mendapatkannya, enggak. Cuma ngomong, apakah kita sebagai orang bertoriko ini dapat mempengaruhi istiqomah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kayak gitu ya enggak. Ya wajar kita. Di dalam hati ini ada sejuta rasa cinta. Ya ibaratnya begitu. Tapi jangan sampai cita-cita tersebut mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kan bicara sejuta rasa cinta itu nggak mungkin kita tolak kadang-kadang. Lihat anak, istri, timbul rasa kasih sayang, nggak boleh. Tapi jangan lebih batas. Melihat mobilnya orang, timbul rasa ingin gini, boleh. Tapi jangan tak kempesin. Saya sudah malas mobil ini. Dan besok saya kempesin. Lihat aja nanti. Mobil baru sombong, padahal yang enggak sombong, kita yang dengki. Ini contoh saja gampangnya, yang setiap hari bisa kita lihat. Tak coret pakai paku nanti, biar rep. Pura-pura nanti assalamualaikum deket-deket coret ini, pas jalan rep, ya biar tahu rasa dia. Lupa yang hal seperti ini kadang muncul. Begitu kamu muncul begini, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita, waduh kopi ini enak, boleh. Jangan ngomong karena kopi ini melayanglah diriku. Aduh kamu. Kadang-kadang ada yang melebihkan daripada menghiperbola ya, berlebihan. Sehingga apa? Allah dikecilkan. Alhamdulillah.
Mana alhamdulillah ini dia itu saya pahami ya. Yang lain Zainuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru bertanya terkait dengan tingkat kesabaran. Tidak sedikit orang itu mencapai kesempurnaan dalam bersabar. Ketika dia diuji oleh Allah beberapa kali, mungkin itu bisa. Kadangkala tersandung lagi, itu dia lalai dengan tingkat kesabaran itu. Bagaimana ini? Mohon perbandingan surat Al-Aqaf itu yang ayat 35. Mohon pemahamannya. Al-Aqaf 35 baca Al-Aqaf 35. Nah itu, sehingga kita bisa paham apa sebenarnya tingkat kesabaran itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 35. Surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang binasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi ini firman Allah ya, apa diulang dan masyarakat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad SAW sebagaimana ulul azmi, orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul. Ya, dari kalangan para rasul telah bersabar. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa qaumul fasiqun. Dan ketika mereka dan azab yang dijanjikan seolah mereka hanya tinggal dunia saat saja pada siang hari. Ya, nasihat itu merupakan peringatan dari Allah agar tidak ada yang dalam binasa kecuali kaum yang fasik. Kesabaran ini apa yang maksud? Ya, buka firman Allah Al-Baqarah 155. Kesabaran itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Buka dulu Al-Baqarah 155. Al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berdasarkan menunjukkan mengenai sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, disampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran para rasul tadi itu.
menghadapi umat yang ingkar kepadanya, ya, dan penindasan umat, bahkan pembunuhan. Nabi-nabi terlebih dahulu sebelum Rasulullah itu ada yang dibunuh, ya, oleh kaumnya, dibunuh, difitnah, dikejar, ya, dikeroyok sama semua kabilah seperti Rasulullah untuk Allah hijrahkan ke Madinah, ya. Itu terjadi pada umat terdahulu itu. Maka itu dikatakan sahabat dan tidak boleh memohon supaya disegerakan adab seperti nabi-nabi waktu itu. Sebagian ada bermohon supaya disegerakan adab pada mereka karena mereka melampaui batas, gitu ya. Tahu nggak? Nah, Rasulullah dilarang oleh Allah, gitu, ya. Maka itu yang dikatakan sahabat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, rasa takut, ya. Namanya sesuatu kadang-kadang ada intervensi, kan. Nabi Musa diintervensi oleh Fir'aun, lari. Kalau mukul orang mati, orangnya kena pukul Nabi Musa, orang Kipti jatuh mati, dikejar, lari Nabi Musa. Itulah ujian bagi orang-orang beriman kalau Nabi dan Rasul saat itu, ya. Rasul Nabi yang lain, wal ju'i wa nafi minal amwali wal ju'i, ya, Rasulullah pernah mengikat perutnya dengan batu, wal ju'i, kelaparan, ikat perutnya dengan batu. Sudahkah kita mengikat perutnya dengan batu? Enggak, kita malah naik di atas batu karena kekenyangan, betul nggak? Betul ya, Asnawi? Iya. Ini kita contoh para anbiya wa rasul, ya. Kemudian wa nafim minal amwal wa anfus, kekurangan jiwa, harta benda, jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, ya. Siapa waktu yang ini terjadi? Para Nabi Ayub alaihissalam dan nabi-nabi yang lain pada saat itu. Babasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu. Jadi ini kesabaran para anbiya dan rasul, ya, menghadapi umat. Loh, apa korelasinya dengan kita? Kita menghadapi saudara kita, usaha kita sabar, ya, sesuai dengan apa yang Al-Fakir sampaikan, Al-Fakir ajarkan ini, ya. Nggak mungkin saudara makan, oh saya bunuh ini, nggak mungkin, nggak sejauh itu, ya. Tapi bisa diberikan gambaran bahwa ini cara ambil Rasul itu bertahan, maka ikuti cara mereka, gitu. Bersabar seperti bersabarnya para ambil dan Rasul, ikuti cara mereka, bukan sama tapi mengikuti. Kalau sama dengan cara sabarnya Nabi dan Rasul, kita tidak akan mampu karena bukan makom kita. Setidaknya kita mengikuti cara mereka atau beliau-beliau dalam menjalankan perintah Allah, melaksanakan syariat agama ini. Usaha itu bisa, insya Allah, ya. Kemudian siapa lagi? Warasatul anbiya, ya, para aulia, para habaib, para kiai sepuh yang sangat istiqomah, itu ikuti terus beliau-beliau itu. Jangan ikut dengan euforia gemerlapnya daripada TikTok, YouTube dan snack, gitu ya, yang lagi rame-rame bicarakan tentang sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Itu nggak usah diikuti, ya, yang seperti itu. Kita berlepas diri dari perilaku yang menyesatkan seperti itu. Paham ya? Sama itu. Jadi kesabaran para ambil Rasul itu sama seperti apa? Itu yang kita ikuti, gitu loh. Paham ya? Ya. Caranya kita ikuti, walaupun kita tidak seperti beliau itu yang kesabarannya di atas rata-rata, di atas kita, karena mereka adalah ambiya, nabi dan rasul, ya. Maka kita disuruh belajar, membaca kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ayub alaihissalam sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, ya. Itu pembelajaran semua itu, ya. Itu pembelajaran bagi kita semua, ya. Paham ya? Ada yang lain? Asnawi dulu.
Mic-nya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tuh saya tuh kenapa maksudnya sulit sekali merasakan nikmatnya dalam amalan kita, ibadah gitu kan. Nah, kadang-kadang walaupun kita pernah dapat gitu kan, mau ngulanginya kok susah gitu kan. Jadi apa ya, karena itu nggak dapat, jadinya kayak misalnya dimajiskan, kita kemajiskan. Kalau kita udah dapat rasa nikmatnya itu gitu kan, pasti kita pengen terus gitu kan, kembali gitu seperti itu, ataupun dengan kenikmatan kenikmatan di sholat atau berzikir betul, sehingga hari-hari kita itu kayak, karena di sisi lain kita nggak dapat kenikmatan itu, jadinya gampang kita untuk ke arah mengeluh kesah, kufur itu deket, kok banyakkan susah hidup tuh seperti itu, karena kenikmatan sisi ibadahnya itu sering banyak loss-nya gitu kan, itu gitu. Jadi kiatnya itu biar amal kita tuh enak terus tuh, biar kalau di majlis tuh ya tiap hari tuh enak gitu. Jadi biar nggak ingat yang lain. Iya. Iya. Sudah. Udah. Buka An-Nur 30. Wah, ada jawabannya yang paling bagus untuk kita ini. Untuk kalian kaum laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Pandangan matamu kemana? Kalau pandangan matamu kepada para wanita yang bukan mahrammu, yang tercabut nikmat itu tadi, rahmat, itu pasti kamu lakukan, itu pasti kalian lakukan, yakin saya. Nggak mungkin lah, ngaku aja lah bang. Wa yahfadhu furujahum, ya, dan memelihara kemaluannya. Meningkat ini dari pandangan, biasanya timbul keinginan, maka setan membisikkan, ayo dekati. Setelah itu, na'udzubillah, wa yahfadhu furujahum, dengan dikatakan dan memelihara kemaluannya. Kalau tidak menjaga pandangan, kemaluan tidak terpelihara, maka bisa berzina. Na'udzubillah dari ini. Perhatikan, ini bahasanya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Pandangan mata dijaga. Kalau nggak dijaga, nggak bisa. Wa yahfadhu furujahum, nggak bisa, pasti akan terbawa pada zina. Kalau bisa jaga mata, zina pandangan mata, zina tangan, zina segala macam itu, ya. Terus dzalika azka lahum, yang itu lebih suci bagi mereka. Berarti kalau kalau memandang dengan pandangan penuh syahwat yang salah, kemudian berzina, maka dia kotor, najis, tidak suci. Innallaha khabirum bima yasnaun, kata Allah, ya, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur ini dia menjelaskan, dia menginterpretasikan ini. Allah ini kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, ini sindiran bagi kita orang-orang yang beriman yang matanya itu jelalatan, ya. Wa yahfadhu furujahum, untuk menjaga kemudian menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, sungguh Allah, ya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bagaimana? Apakah sudah kau hindari itu? Yakin saya akan mengatakan belum. Kalau tidak menghindari nikmat sekarang, rahmat Allah yang dalam tubuhmu kering, kesedot sama iblis laknatullah, dikeringkan. Berat lagi majlis, satu lagi, basah lagi, lihat itu lagi, kering lagi gurunya berdoa, pancing lagi, datang lagi, itu lagi, kering lagi. Sampai kapan? Terus terang pas kering. Nah, yang ngomong saya ya, Nur Sidik, Nur yang ngomong. Loh,
Ini An-Nur yang ngomong Nur, kamu nyatain dari Allah. Mati katanya. Terus bisa kita kembali kepada Allah dan kembali, ya Allah, aku minta kembali lagi, ya Allah, dibangunkan aku. Bisa kembali lagi ke dunia dengan macam-macam. Nah, bisa lagi. Ini disampaikan dari surat tadi Al-Fakir sampaikan, ya, An-Amin, ya, ayat 63 dan 64 itu kan udah jelas itu, ya. Kul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khafiyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Loh, minta Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, selamatkan aku daripada badai daratan dan lautan, selamatkan aku daripada ujian, cobaan, bencana. Setelah kami selamatkan mereka, kata Allah, kulillahu munajjikum minha wa min kulli kalbin thumma antum tusyrikum. Setelah menelas, kata Allah, selesai urusannya, kembali lagi mereka bersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi Asnawi. Setelah selesaikan masalahmu di sini, keluar lagi mata jelalatan kayak mata naudzubillah min dzalik, ya. Betul Rahma, ya? Iya kan Rahma? Iya kan? Mantuk-mantuk berarti Supri gitu, ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Takut langsung dia gini-gini, takut sama Supri, ya. Enggak, katanya Rahma, enggak. Ya, saya bilang iya, terus Supri enggak, katanya. Langsung enggak. Berarti sama Bambang, ya? Bambang mungkin iya, ya? Ya. Atau Asnawi, atau Sugeng nggak gablek, ya. Kamu tahu pikirannya juga nggak bisa melihat, tapi kemaksiatannya beda lagi. Mumet terus ngomong, ya Allah, kok orang kabeh aku. Itu juga sama ini. Nggak bersyukur kepada Allah. Nah, bahasa tadi, ya. Nah, ini antum tusyrikun. Kamu kembali lagi mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perilaku dan perbuatan kita. Paham Nawi? Amin. Ya, ada lagi. Ada lagi. Mungkin pemirsa TikTok dan snack yang berbahagia. Ada yang ditanyakan. Kosong. Hari ini agak sedikit. Memang hawanya berbeda. Tanya apa lagi, Bang? Izin Bib nanya lagi, Bib. Semoga nggak bosan, Bib. Bosan? Oh, prasangka buruk begitu. Orang saya nggak apa-apa. Nah, ini salah satunya ini. Prasangka buruk kepada guru, gurunya nggak ngapa-ngapain. Masya Allah, luar biasa, ya. Izin, Bib. Jawaban Habib tadi yang pertama, ya. Saya kaitkan dengan pertanyaannya Pak Zaiduri dan Asnawi, Bib. Sabar sama kenikmatan. Tadi kalian menyebutkan niat. Apakah niat saya ke sini jika tidak ada kebaikan, maksudnya ada niat yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kesabaran? Karena saya pikir lagi, kalau saya niat sini jelek, ketika Habib tegur saya nggak terima. Apakah itu yang pertama? Kalau berkaitan dengan kenikmatan yang dari Asnawi tanyakan, itu lagi, apakah jika ada niat yang tidak bagus, ketika duduk di sini tidak ada rahmat yang masuk atau kenikmatan yang masuk, sehingga sama peran saya tadi tidak ada pelajaran atau hikmah yang saya terima. Itu kan kamu udah jawab sendiri pertanyaanmu. Ya, kalian datang punya harapan kepada selain Allah. Datang punya harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat kamu diberikan teguran sesuatu yang kamu lakukan itu salah, kamu tidak terima, marah. Nah itu, karena niatmu beda sudah. Niatmu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi punya niatan-niatan yang lain. Ini dievaluasi dulu, diperbaiki dahulu. Paham ya? Bang. Pahami dulu itu, Bang. Nah, itu orang lain punya kehidupan yang sempit setelah itu. Karena apa? Karena dia terbiasa dengan niat sesuatu yang diaduk, yang dicampur dengan kebatilan.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit ini di mana? Mulai di dunia sampai di akhirat. Proses di sini sampai di akhirat. Ini double nih, makanya doa ini dunia wal akhirah. Fiddin dunia wal akhirah. Agamanya itu berantakan, ya berantakan semuanya. Agamanya dulu fiddin. Jangan lu pikir akhirat dunia dulu, agama dulu. Agamamu kau sempurnakan dengan niat yang benar, maka fiddin dunia wal akhirah. Dunia maka Allah selamatkan dan kehidupan yang lebih mudah, lebih gampang. Ya. Jangan di akhiratnya jangan ngomong qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku kok lahir kok kembali ke akhirat kok buta, padahal dulu aku melek gitu. Ya, kenapa? Karena kamu dulu melalaikan perintah Allah. Qala kadzalik. Ya, qala kadzalik, dia Allah firman, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah balasanmu, dulu kamu telah datang kepadamu ayat kami lalu engkau mengabaikannya, begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Lebih celaka manusia saat dia di akhirat dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak melihat, tidak ada cahaya satupun yang masuk ke matanya sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Mata ini kan bisa melihat karena ada respon cahaya yang masuk kan, sehingga kita bisa melihat. Nanti dipadamkan sama Allah, ini tidak kelihatan, sempit, gelap, pengap, panas. Na'udzubillah min dzalik, itu bukan kita. Kenapa saya masih berani mengatakan bukan kita? Kehadiranmu ini, tak ulang ya, sudah ada keberkahannya. Sudah ada keberkahannya, walaupun niatmu kadang masih berantakan. Datangmu ini masih ada keberkahannya, walaupun niatmu masih berantakan. Datang terlambat pun diterima. Waduh, ada yang ketawa di belakang, jungkir-jungkir dia. Ya, karena datang terlambat, tapi masih diterima, nggak ada masalah. Duduk, masih bisa mendengarkan, tanya jawab, masih punya harapan. Hanya bertanya juga, kenapa berat gitu? Pandanganmu seperti apa kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ujian bagi kita? Itu dulu. Inilah kebenaran ya, anak dimuliakan Allah. Maka berhati-hatilah dengan apa? Nyawa, amanah. Ya, dengan ruh yang Allah tiupkan kepada kita ini, hati-hati dengan itu. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, Asnawi, ada yang lain. Ya. Boleh. Apakah perilaku di sini itu menandakan kepada perilaku kita dua? Ya saya di sini, tidak di sini. Jadi membaca HB, terikat di HB. Alam itu di gambaran di luar saya, berarti. Gak terimanya saya, gak sabarnya saya menghadapi HB. Apakah masuk gambaran saya di luar sana? Kalau saya memandang kamu bukan tidak sabar menghadapi saya, enggak. Pada sabar kamu nggak datang, atau memang bebal, nggak tahu yang mana ini, ya. Ya Asnawi, ada bisa nggak sabar, ada bebal, yang mana ini, ya. Kalau nggak sabar enggak, sedikit bebal ya biasa itu, ya. Kalau tempe itu ada tempe biasa, ada tempe keset, ya betul enggak, Yul. Ya, orang kalau makan tempe biasa lebih senang apa tempe keset, ya. Tempe yang bekasnya bekas perasannya tempe itu digiling dijadikan tempe lagi, itu tempe ya, itu Yuli tahu itu, ya paham ya. Ya, yang mana itu yang bebal itu apa memang nggak sabar? Kalau nggak sabar nggak, kenapa? Sudah datang berusaha, jadi masih ada dikatakan sabar.
Ada apa? Kebebalan sedikit, ya ada. Mendengarkan tapi ngawang. Responnya lambat, bukan tidak bisa respon, bukan tidak pintar respon, tapi ada melengahkan dan melalaikan sedikit. Sedikit minuman keras haram, banyak juga haram. Ya, babi secuil haram, seekor juga haram. Kalau secuil enggak, sedikit aja, ada itu sedikit aja. Paham bang? Jadi maksiat sedikit haram apa halal? Maksiat sedikit boleh enggak? Atau sedikit-sedikit maksiat boleh enggak, Asnawi? Aduh, ketawa Asnawi. Maksiat sedikit sama sedikit-sedikit maksiat boleh enggak, Dewi? Boleh. Kata Dewi, mungkin lihat situasi. Ya enggak ya? Iya, mudah-mudahan enggak ya. Ya, ada yang lain? Ada Nuri ya. Terkait dengan kemaksiatan apa yang disampaikan kepada saya tadi, yang guru menyampaikan bahwa kadang-kala itu ketika bersilaturahim mengunjungi sanak familinya, kerabatnya, kadang-kala di sana itu secara tidak sengaja bisa bermaksiat begitu. Nah, sedangkan silaturahim itu diwajibkan. Yang khalal jannah Allah dirahim, tidak akan masuk surga apabila musyawarah. Nah, itu pun sementara ini diwajibkan. Ketika bersilaturahim kita bisa dipanjangkan umurnya, bisa dimurahkan rezekinya. Fattaqullaha wa yassir rahimah. Begitu. Jadi hendaklah kita bersilaturahim, bertakwa dan bersilaturahim. Jadi ini bagaimana? Karena ini menghindari kemaksiatan apa yang disampaikan tadi saudara kita kami juga jawab saat itu tadi. Bagaimana ini hubungannya? Begitu. Mohon penjelasan. Jadi gini, kadang orang ini, saya ke majelis karena saya ingin mendapatkan rezeki. Ada yang gitu. Saya datang ke majelis, saya ingin mendapatkan karunia Allah, saya ingin mendapatkan kebaikan gini. Apakah tidak boleh? Siapa yang bilang? Boleh. Tapi ingat, kita punya harapan apa yang lebih utama untuk datang majelis itu apa? Harapan apa yang lebih utama kita hadir ke majelisnya Allah? Keridhaankah? Dimuliakankah dunia akhirat kita? Atau sekedar hanya dunia yang tadi itu? Harapannya cuma itu toh. Kau ndak itu, ngapain saya datang kalau ndak gitu? Ndak khawatirnya seperti firman Allah tadi, Al-Isra ayat 18 itu. Banyak di sana datang harapannya itu toh, berapa hari dapat. Ini contoh dapat, setelah beberapa hari datang terus dapat, datang lagi. Lupa kalau itu ujian. Suatu hari nggak dapat, ngapain saudara? Terus nggak dapat lagi rezeki saya kesana, karena saya nggak kesana dapat rezeki. Harapannya cuma itu. Bahwa itu yang dikatakan hubbudunnya. Di Al-Isra 18 tadi Allah berfirman itu, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam." Orang-orang yang hanya berharap dunia saja, Allah akan berikan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada itu, tapi neraka jahanam tempat mereka. Yaslaha mad'uman madhura, kata Allah. Dia akan memasukkan dalam keadaan tercela, lagi terusir. Kehendak Allah untuk memberikan dunia kepada mereka, sekonyong-konyong Allah berikan kepada mereka. Ini sama dengan An'am 44 itu, Zainuri. Pertanyaan Zainuri itu sama dengan ini surah 18 sama An'am 44 tadi. Ini dengan kata Asnawi tadi, sudah kesana kok balik kok kayak kering.
kaki di sini, gini ke sana. Ada apa? Ternyata mata jelalatan. Ternyata harap tulul amal, panjang angan-angan. Harapannya kepada sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Gini, Allah berikan kepada orang lain itu sebagai keseimbangan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga keseimbangan. Sudah adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut kita keadilan itu, menurut Allah yang menciptakan kita. Tahu wadah kita, kata Allah. Ya. Wadah kita Allah tahu. Nggak mungkin Allah berikan itu lebih berat daripada tempatnya, nanti pecah. Gitu loh. Paham ya? Tapi kita memohon itu, yang nanti itu dimasukkan ke kita bakal pecah. Gimana pecahnya? Kufur kepada Allah. Sudah enak lupa sama Allah. Yang dikhawatirkan kan seperti itu kalau sekonyong-konyong diberikan. Tapi kalau diberikan dengan ujian, ujiannya pelan, dikit, kecil, gampang. Diberikan nih, uji sedikit berhasil, nambah lagi sedikit berhasil, bersyukur kita, tambah lagi sedikit berhasil, bersyukur kita. Insya Allah akan semakin tambahkan sedikit-sedikit terus sampai kita kembali kepada Allah. Tidak membebani kita harta itu, tidak membuat kita berbenturan dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan sanak famili, dengan tetangga kita karena harta itu. Kita sudah berbuat baik pun kadang-kadang kita jelek. Orang kaya itu perasa kita mungkin enak gitu ya. Dia juga udah sombong, padahal dia sudah disodako, dia sudah infak, deh. Beban, ujian, harta itu akan menguji dia. Allah berikan itu, lo mampu nggak? Terus kita dengar nanti sampai dia yang sombong atau nggoni, padahal udah ngasih. Yang ngomongin sombong itu orang yang udah kita kasih. Orang yang udah kita kasih rezeki itu ngomong kita sombong. Sombong dia, mangkel kita, dendam, nggak kita kasih lagi. Terkena sudah bisikan syaitan. Itu terjadi di kalangan kita. Mampu, oh enggak apa-apa, tambah dikasih, mampu itu. Sudah pernah saya contohkan ya Alia, ya sebelah, pernah saya contohkan itu. Marah-marah, tak dikirimin, marah-marah kirimin. Entah mau dimakan atau enggak, tak kirimin. Siapa ada apa-apa tak kirimin. Lama-lama terjadi 2 tahun. Dia 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun baru baik, 2 tahun. Ya, enggak saya benci, enggak. Marah-marah tetap saya. Kenapa? Saya gini, dia orang tidak tahu bahwa kita ini duduk untuk membicarakan tentang kebesaran Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Dia nggak ngerti, biarin saja. Ya orang nggak paham itu, insya Allah hidayah akan turun ke sana. Bisa nggak kayak gitu? Kalau Allah turunkan nikmat yang banyak, bisa nggak kita gitu? Nah, ini Denuri yang bahaya sekali. Jadi niatnya, kembali pada niat harus diperbaiki niatnya. Ya, masalah dunia ojo khawatir. Fidini, dunia, din dulu ya, agama dulu, baru dunia. Ya kita ndongo fidini, dunia akhirat, tapi kita harus dunia didulukan. Padahal tidak sedikit orang yang mengemban dunia, memegang dunia, tahu-tahu dia lalai, terus tahu dia lupa sama Allah SWT, dengan terus meninggalkan Allah, ya. Kemudian dengan bahkan melawan Allah dengan nyata-nyata, dengan sungguh-sungguh melawan Allah Ta'ala. Banyak itu, banyak kejadian begitu itu. Ya, bahkan orang yang dawam, bukan awam ya, dawam, istiqomah, tapi melawan Allah. Kenapa? Karena merasa dikurangi sedikit nilai daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi paham aja dulu ya. Ada lagi. Berarti itu tergantung dari niat. Insyaallah kalau niatnya dari kebaikan, maka tidak bisa kembali apa yang disampaikan. Padahal ini bukan cuma Allah Zainuri, ini tambahan buat Asnawi juga, Zainuri dan Bambang. Ya, yang bertanya termasuk buat semua. Ya. Firman Allah, surat At-Tolak ayat 6 ayat 5. Surat 65 ayat 5. Secara umum ini, umum. Saya tidak beda-bedakan umum. Jadi kamu bisa semua kamu akan dapatkan jika kamu beriman. Coba ya. Saya bacakan saja.
A'udzu minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Pahala itu apa sih? Pahala itu apa? Pahala itu kebaikan dalam kehidupan kita, termasuk pahala rizki yang barokah, ketenangan jiwa, keadaan yang terbaik, kenikmatan dalam hubungan dengan sosial, ketenangan dalam kehidupan, segala macam. Itu yang dikatakan oleh Allah, wa yu'dim lahu ajra. Loh, berbuat baiklah engkau, bertakwalah kepada Allah, pasti. Lalu apa kamu cuma minta harta? Saya datang, saya supaya dapat gini, dapat rezeki gini. Keliru. Larinya cuma ke sana nanti. Tapi kalau ini kan enggak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra, kata Allah. Ini perhatikan ya. Ya, pada siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya. Dua hal, dan melipat gandakan pahala. Menghapus kesalahannya, dosamu Allah hapus pasti, karena tiap hari kita punya dosa. Yang kedua, Allah lipat gandakan pahala. Pahala itu apa? Rizki yang mulia, keberkahan kehidupan, ketenangan jiwa, kebahagiaan hubungan dengan orang tua, keluarga, betolan, jauh daripada maksiat kepada Allah. Dua hal, ya. Ini apa ndak fiddini dunia? Ini kan fiddini apa? Fiddin apa? Fiddin di sini disampaikan yaitu apa? Wa may yattaqillahu yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itu fiddin. Din, kesalahan itu berhubungan dengan agama, maksiat kepada Allah, Allah hapus, diganti dengan kebaikan. Wa yu'dim lahu ajra, melipat gandakan pahala baginya dunia. Fiddini dunia wal akhirah, baru akhirah terakhir nanti. Pahala di mana ini? Wa yu'dim lahu ajra, dunia pastinya nanti ke akhirat. Proses dari dunia ke akhirat, perjalanan ini loh, ini kau kejar yang ini. Kamu akan mati. Pak Misnari meninggal di hadapan matamu, Joko meninggal di hadapan matamu. Sudah, itu contoh bagi kita. Bisa aja kita besok kita mengikutinya di antara kita. Ini pahami. Terus kau kejar yang saya datang hanya untuk bisa supaya rezeki saya banyak. Gawat itu kalau kayak gitu itu. Bagaimana itu? Ya, harusnya mati di sini nggak jadi, mati di luar. Di tempat tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Niat bersihkan dulu. Jadi dapat ini nanti. Bagian ulang ya. Berna dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, kata Allah. Ini loh nilai, ini loh syariat agama Allah, ini loh kebenaran kata Allah, ini loh. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah, maka Allah akan hapus kesalahannya. Fiddin. Wa yu'addim lahu ajra, kata Allah. Dan Allah lipat gandakan pahalanya. Di mana itu? Dunia wal akhirah. Jadi pahami ya. Ini untuk nama tadi pertanyaan Zainuri, Bambang sama Asnawi, karena itu segitiga, bukan bermuda, segitiga pertanyaan yang hampir sama, tapi punya ciri khas yang berbeda. Jawabannya satu ini, bisa pahami ya. Ada yang lain? Ya, ini termasuk di At-Tolak juga itu. Ya, makanya At-Tolak ini Allah tunjukkan di firman ini bagaimana kita mendapatkan rezeki yang benar-benar rezeki dari Allah yang barokah. Diajarkan di sini. Apa itu? Wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah, jika bertakwa kepada Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barang siapa ya akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Nah, saya bukakan firman Allah ya. Buka firman Allah surat Toha lagi nih kayaknya ini. Ya, memang pertanyaan ini masuk Toha semua. Ayat 14 buka, ayo. Kenapa kalau Allah Rasulullah menyampaikan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dakhlul jannah. Buka Toha ayat 14. Ini dasarnya salah satunya. Ya, A'udzubillahi innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Orang mengatakan la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Masa dia salat atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Dia mengucapkan urusannya nanti di depan Allah. Ada namanya yaumul ba'ats, yaumul mizan, akan Allah ukur, akan Allah timbang. Paham? Dan dasar ini Toha lagi nih ya, ayat 14. Innani, saya ini Allah mengaku dirinya dengan keagungannya ya. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata lidzikri. Baru di belakangnya aqimis sholata lidzikri, bukan di depan, di belakangnya. Setelah la ilaha illallah baru mengingat Allah dengan apa? Salat, membayar zakat, ya, berbuat kebajikan, puasa, ya, berbuat baik kepada saudara. Aqimis sholata lidzikri, setelah innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni. Setelah itu, makanya kan Bang Nabi mengatakan la ilaha illallah dakhalul jannah. Begitu mudah tapi agak gampang la ilaha illallah. Ya, itu ada hidayah. Makanya ada orang yang umur sudah sepuh, setan tuh datang mengganggu apa caranya supaya orang sepuh ini lupa kepada Allah di akhir hayatnya. Maka udah punya keluarga sepuh harus sering ditungguin. Nah, ya, kadang muncul gitu. Kalau muncul malaikat terus banyak ini, lain. Kayak saya punya keluarga di Jawa itu meninggalnya pas hari raya kemarin, malam Jumat. Ya, itu gitu. Mau meninggal udah baca Quran aja dia. Quran kelihatan terus dibaca terus dia akhirnya. Nah itu setan nggak bisa masuk karena sudah tertutup liang-liang buruknya itu. Karena beliau adalah ahli masjid. Beliau adalah orang yang ahli masjid mulai muda. Bahkan saat mau ke masjid kakinya patah. Nah itu, ada syahid, orang syuhada lah. Mau ke masjid subuh-subuh kakinya patah sehingga jadilah dia lumpuh sampai meninggal. Gara-gara mau ke masjid itu. Jadi Allah memang tentukan dengan badan begitu karena kebiasaannya yang baik gitu ya, sehingga meninggalnya pun dengan keadaan husnul khotimah. Paham ya? Itu jadi kenapa disebutkan di situ bukan aqimis sholata lidzikri dulu? Enggak, Allah menyebutkan innani anallahu la ilaha illa ana dulu. Iki lho, itu mengklamir saya ini Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembah aku. Jadi kalau mengatakan la ilaha illallah berarti sudah menyembah Allah itu orang itu. Nah itu loh. Ya, Masya Allah ya. Baru aqimis sholata lidzikri, laksanakan sholat dan berzikirlah kepadaku, kata Allah. Untuk mengingat, kata Allah. Mengingat sholat terus mengingat Allah itu apa? Ibadah, tapi juga melaksanakan puasa, zakat, berbuat kebajikan, tidak dengki, segala macam itu. Lagi.
Kemudian seorang itu selama hidupnya beribadahnya juga tidak begitu rajin. Tapi selama dia itu pernah mengatakan syahadat, syahadat Rasulullah sebelum meninggal, dan itu ada ketenangan ketika di akhirat nanti orang yang pernah mengatakan syahadat itu, walaupun pada akhirnya walaupun selama hidupnya ibadahnya tidak diambil lagi, pernah mengatakan dapat Ini saya sempurnakan lagi firman tadi ya. Coba perhatikan firman Allah ya. Ya. Surat An-Nahl ayat 1. Coba buka. Perhatikan. Ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ketetapan Allah pasti datang. Paham ya? Siapa namanya? Rokib. Ketetapan Allah pasti datang, apapun bentuknya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Nah, Allah di belakangnya ada yang ngikuti ekornya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, kata Allah. Janganlah engkau mintakan dipercepat kedatangannya. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ketetapan Allah pasti terjadi. Baik dan buruk pasti terjadi. Dan baik dan buruk ini ada pada kita. Saya pernah mengatakan, saya Fahmi ada di neraka namanya. Saya Fahmi ada di surga tempat duduknya. Maka saya Fahmi memilih mana, neraka atau surga. Istiqomah ini adalah pilihan saya. Maka jadi ketentuan saya untuk masuk surganya Allah. Tidak menyulitkan Quran itu, gampang. Ya, paham ya? Ini umum. Tadi pertanyaanmu khusus, tapi sekarang kamu lari ke umum, maka saya jawab umum. Seluruhnya ketentuan kematian dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah di tangan Allah. Ini loh, ya. Loh, enggak, jangan-jangan nanti dia su'ul khotimah gara-gara gini. Itu hak prerogatif Allah. Kita masuk ke sana, itu adalah wilayah Allah. Wilayah kekuasaan Allah. Qadirun abadan. Kekuasaan yang tidak ada batasnya. Kalau kita masuk ke sana, tenggelam kita. Quran cukup memberikan gambaran. Quran ini mudah, dikasih Quran ini kemudahan untuk mengerti, itu aja. An-Nahl 1 ini gambaran untuk mengerti. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, kata Allah. Ya. Karena dikatakan di bawahnya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dikatakan di bawahnya seperti itu. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Itu perlu dipahami. Bisa saja begitu ini ke masjid, ini makanya mengerikan. Kalian tuh istiqomah terus ya. Karena istiqomahmu dari dulu itu sudah dinilai oleh Allah, sudah digarisi, kau akan dapat nikmat. Yakinlah itu. Kalau kau bermain-main di sini, saya khawatir. Ini ya, orang jalan mau ke masjid, biasa. Tahu-tahu dia ada temannya. Saya tidur ini, sini. Belok ke sana dia. Nanti dia minum, dikasih minuman terus mati. Padahal maunya ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa begitu? Bagaimana ini? Seperti apa keadilan Allah seperti itu? Loh, makanya jangan mempermainkan. Kembali pada pertanyaan Zainuri dan tadi Bambang juga Asnawi. Niatnya jangan bermain-main dengan niat itu. Nah, masjid niatnya apa? Cek ditelok dulure, cek ditelok koncone, cek dianggap alim. Nah ini hati-hati loh. Nah masjid itu apa? Biar dianggap tidak dicari sama gurunya, nanti ditanya sama Habib kemana dia, kok tidak ada. Terus mending datanglah daripada ditanya, nggak enak. Saat datang duduk, telinganya buta, matanya buta, nggak mendengarkan apa-apa. Tapi ada
Adamu sudah absen, oleh nilai absen, nilai melebu oleh. Tapi apakah terus begitu? Sedangkan nilai masuk absen kecil, sedangkan godaan besar, lebih besar daripada nilai absennya, dikerok kamu, dihabiskan oleh syaitan. Betul? Ini yang membahayakan kita itu dari mana semuanya? Maka kata Imam Nawawi, ya, radhiyallahu anhu menyampaikan seperti ini. Wong itu kok niati bil gulub dan bil lisan dan bil qalbi. Ini loh, niatiku lidah dan hati. Diucapkan dan di hati itu kan penafsiran. Artinya dunia ini, di dalam dunia ini kita hidup di sini, kita menjalaninya. Nyata kita menjalani kehidupan dunia ini. Maka permaklumkan ini di hadapan Allah. Ya Allah, ridhoi aku kehidupanku duniaku ini, ridhoi ya Allah. Aku berjalan di sini, aku akan ke sana niat untuk mencari keridhaanmu. Ngono kudu ngono. Enggak hanya hati tok, tapi lisan. Jadi orang mengatakan, "Oh, gak perlu usolli ku." Usolli enggak usolli fardhu, enggak perlu usolli. Yang penting niatnya hati-hati. Enggak sempurna ini loh, bil lisan bil qulub. Lisan ini berbunyi. Kenapa? Supaya telinga kita mendengar. Itu sebagai zikir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami dikit itu, penting di hati. Bukan itu. Makanya kalau untuk kita, ya, insya Allah para aswaja ini selalu diingatkan itu, selalu ada namanya niat terucap dulu, ya. Habis terawih langsung niat, ya. Dan niat itu dalam hati. Terus gak usah penting menit poso biasa. Loh, diterima oleh Allah. Tapi dengan kita baca itu beda. Zikir kepada Allah itu ada nilai surplusnya. Ya. Ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi zahri ramadhana. Lek niat gak sah. Ajane yo kudu gak sah, tapi itu diweden-wedeni mbek kiai awake dhewe biar kita itu terbiasa bilisan supaya telinga kita mendengar. Karena mendengar itu perlu, karena akan dipertanggungjawabkan. Ulama itu tak sembarangan kalau ngasih itu. Telinga, pengucapan, kulit semua dari, ya. Ya, absar, ya, wa fuadat, ya, semuanya, ya. Telinga, pandangan, hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu bilisan, bil qulub, lisan dan qulub hati. Perlu. Sedih, perlu. Karena memang itu di telinga kita harus dengar, minimal ya dengar kita sendiri. Kita dengar itu lebih khusyuk. Telinga harus mendengar apa yang kita lakukan, akan menjadi saksi telinga kita di hadapan Allah. Ngono loh. Ulama juga main-main, ya. Imam Nawawi menyampaikan itu sudah sangat kompleks, ya, kita harus ikutin ulama-ulama salaf kita. Ini pahami ya, apa Rokib? Ya, karena telinga, hati, ya akan di apa? Dipertanggungjawabkan, ya, ya di sisi Allah, ya. Coba buka dulu firman Allah. Al-Isra 36 coba. Ya, An-Isra ayat 36. Sudah semua? Baca Uhan. Biar pahalanya biar nyampe semua. Selanjutnya buka surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 36. Surah
Surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'adak kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Makanya kenapa Imam Nawawi mengatakan bilisan bi qalbi, lisan dan hatimu. Kenapa? Kenapa? Ini loh, sing ngrungokno ki apa? Ngono omongan rusuh-rusuh tok. Nah, iki lho, niatmu kok rungokno dhewe maca. Setelah itu ya, ini pertanyaannya tadi, kenapa saya sampaikan ini supaya kita itu tahu, supaya kita nggak terpengaruh dengan kata-kata orang-orang yang hanya gitu-gitu aja padahal nggak paham yang dimaksud sama para ulama itu. Kalau menjelaskan tuh kayak gitu, clear, detail. Ya, kenapa kok perlu salli sunatan? Nah, itu kenapa perlu niatmu nawaitu sama godin rame-rame itu selesai mau habis tarawih itu kan ada nawaitu sama godin ada rame-rame. Lah kan gak sah. Bukan gak sah, tapi itu mendidik kita supaya apa? Supaya kita itu terbiasa, telinga kita mendengarkan firman-firman Allah, telinga kita terbiasa untuk mendengarkan zikrullah, karena akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'adak kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Lah, Imam Nawawi lisan dan hati lo kan pas nak? Iya itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita harus mendengarkan para ulama-ulama kita, ya, dan mengikutinya, ya. Bukan kita bikin ajaran baru, ya itu ya. Nah, karena bikin ajaran baru kena dulu wala takfu ma laysa laka bi'il ilmu, kena sing iku ya. Nah, ini harus dipendung dua-duanya kita, ditembung ini. Ya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Orang-orang yang jahil delo ilah itu kok ilmu nih, ya itu ya. Jangan, ulama ini sudah linier. Ya, warasatul anbiya, ya, itu mungkin. Kemudian Allah SAW merahmati kita, ganjaran keberkahan buat kita. Istiqomahlah kalian, ya, supaya kalian jadi orang yang dirahmati Allah. Istiqomah selalu dan perbaiki niatmu itu. Perbaiki niatmu itu supaya berkah dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.